warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Musdalifah dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Hari ini alhamdulillah sekali akan terlaksana yang namanya talk show legalitas digital marketing dan laporan keuangan bagi pelaku UMKM Sidoarjo. Kegiatan ini memang kami laksanakan tentu saja bekerja sama dengan beberapa pihak, ya, yang mana di dalam kegiatan ini kami ingin merangkul dari pelaku UMKM Sidoarjo untuk bisa naik kelas. Dan dalam kegiatan ini juga kami ingin mengeksplor lebih banyak lagi dari produk-produk dari mahasiswa, khususnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Adapun beberapa produk dari mahasiswa kami, khususnya di Fakultas Ekonomi, mereka punya kreasi untuk keripik pisang, ya. Keripik pisang ini dengan berbagai rasa, yang mungkin di luar sana tidak banyak begitu ya. Kemudian ada nasi cokot. Nasi cokot ini yang di dalamnya ada beberapa olahan ikan, ya, yang mana khusus untuk mereka yang sarapan dan untuk mereka yang sedang berdiet. Dan kemudian ada yang namanya dimsum. Dimsum ini adalah salah satu produk mahasiswa kami yang dimsum yang menyehatkan, yang tanpa micin, tanpa pengawet, dan tanpa penguat rasa tentunya. Kemudian masih ada produk snack yang merupakan repackaging, kemudian ada sari kedelai, dan banyak lagi produk-produk yang lain seperti kerajinan-kerajinan mahasiswa, kemudian parfum, kemudian ada kopi yang salah satunya itu kopi yang memang memiliki cita rasa yang unik. Jadi produk yang tampil dipamerkan pada hari ini adalah salah satunya adalah output dari mata kuliah Basic Entrepreneur yang pertama, dan kemudian adalah tampilan dari produk mahasiswa binaan dari Fakultas Ekonomi yang mana mereka memang sudah punya produk sendiri setelah beberapa kali mengikuti proses binaan dari Fakultas Ekonomi. Bersyukur ya pada hari ini kita bisa mengadakan acara talk show legalitas digital marketing dan laporan keuangan UMKM berbasis ekspor. Kegiatan ini tentu saja akan sangat bermanfaat terutama untuk UMKM ya dalam pengembangan bagaimana era saat ini. Jadi kita semua sadari bahwa saya berharap mahasiswa-mahasiswa ini, anak-anak ini ketika lulus tidak menjadi karyawan harusnya, tapi menjadi pelaku usaha, apalagi Indonesia sedang galak-galaknya, sedang semangat-semangatnya memberikan budgeting, memberikan anggaran besar untuk pengembangan UMKM. Jangan fokus hanya pada mencapai gelar. Di kantor saya yang melamar kerja itu mulai SMA sampai S2 banyak, tapi kesempatan kerja yang belum ada. Jadi makanya UMKM digalakkan. Jadi UMKM tidak hanya di wilayah, tapi nantinya berbasis ekspor, dalam artian nantinya bisa untuk ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bedah apakah ini masih kategori UMKM, termasuk nasi goreng. Ya, nasi goreng 69 kalau nggak salah. Ya, itu masih apakah itu termasuk UMKM atau tidak? Nikmati lumernya dan rasakan enaknya. Ini tagline. Ya. Apa bedanya logo dengan tagline? Kalau logo ini biasanya selalu untuk ya menjadi ciri khas berbeda dari orang lain, dan biasanya kalau kita mau gampang logo itu stempel, tulisan itu harus seni ya, harus beda-beda warna supaya mudah pandangan orang itu tertarik melihat. Laporan keuangan itu adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan Anda, karena dengan adanya laporan keuangan ini itu menjadi dasar penentu dan pengambil keputusan. Mengapa sih pelaku usaha itu harus menyusun laporan keuangan?
Yang pertama itu agar kita tahu keluar masuknya uang di perusahaan kita itu bagaimana, dan untuk mencegah bagaimana fraud atau kecurangan dalam perusahaan kita. Ketika pelaku usaha tidak pernah mencatat ya transaksinya di dalam suatu pembukuan akuntansi dan membuat laporan keuangan, maka dia akan kesulitan untuk menganalisa uangku ini lari kemana saja. Ya, apakah digunakan di dalam bisnis atau malah digunakan untuk keperluan pribadi. Saat ini teman-teman dengan kecanggihan teknologi, teman-teman bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada menggunakan beberapa aplikasi. Bahkan kalau kita lihat di handphone itu ya, kita download di Play Store, itu cenderung aplikasinya gratis. Ada aplikasi namanya Buku Warung, ada juga aplikasi Accurate Online, ada MIOB, ada Zahir Accounting. Sangat banyak sekali aplikasi di mana teman-teman yang menjalankan usaha ketika memanfaatkan teknologi digital ini, maka kalian akan bisa membuat pembukuan akuntansi hanya lewat smartphone saja. Tidak perlu bingung-bingung gimana cara nyusunnya, semua ada panduannya di handphone. Laporan keuanganku periode ini seperti apa ya, keuntungannya ada berapa, kalau ruginya berapa, akan terbaca dan juga dapat diupdate secara real time ya teman-teman ya, dengan kita menggunakan aplikasi ataupun kecanggihan teknologi. Perkenalkan, nama saya Ami Sufi Al-Rizki, saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nah, di sini saya mengikuti kegiatan talkshow yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi. Kebetulan di sini ada pameran juga. Nah, ini adalah stand saya, Sufia Craft. Ya. Semasa saya berkuliah di Fakultas Ekonomi, ambil jurusan Prodi Manajemen, saya memiliki banyak ilmu baru dari dosen-dosen saya. Nah, sampai saya akhirnya bisa buka usaha seperti ini. Ini tuh dulu awalnya itu waktu corona. Ini udah 2 tahun saya buka usaha ini pada saat corona. Nah, keluh kesahnya itu pasti ada, apalagi kalau usaha gini kan pasti banyak pesaingnya. Yang penting itu saya dapat ilmu dari dosen saya, itu kualitas. Yang harus diutamakan itu adalah kualitas. Kalau misalnya kita kalau perang harga itu kan pasti ada, tapi kan orang pasti nyari yang pertama itu kualitas. Kalau kualitas kita bagus, orang itu pasti kembali lagi buat beli. Perasaan saya selama ini kuliah di Fakultas Ekonomi itu alhamdulillah bangga banget ya, karena banyak sekali prestasi yang saya dapatkan di Fakultas Ekonomi tersebut. Kalau misalnya ya, nah ini kan juga peluang buat saya. Kalau Fakultas Ekonomi mengadakan event di sebuah mall, itu kan bisa nambah penghasilan saya juga. Apalagi kan ini juga dapat gratis saya dari dosen saya. Dosen-dosen di Fakultas Ekonomi itu biasanya orang itu kan nggak sama ya, tapi ini saya contohkan salah satu aja, ini di mata pelajaran Basic Entrepreneur itu yang dihimpu oleh Bu Laili. Itu kan beliau itu menjelaskan juga sama memberikan contoh-contoh. Jadi mahasiswanya itu nggak hanya diberikan teori saja, tapi juga praktek penjualan, praktek bikin produk, yang sehingga nanti itu bisa buat bekal mahasiswa ketika keluar. Jadi ketika mahasiswa keluar nggak dapat pekerjaan atau bagaimana, mereka itu nggak khawatir karena mereka sudah dibekali untuk buka usaha sendiri.